Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bangker. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sehat. Malam hari ini, alhamdulillah saya kedatangan kawan lama, Mas Agus F1, terkenalnya begitu. Ya. Nah, kita akan ngobrol. Mudah-mudahan perbincangan ini nantinya bisa ada manfaatnya buat kita semua. Mas Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Walaupun di masa pandemi seperti ini, badannya masih tetap sehat. Jadi kalau yang lain mungkin agak berkurang, saya malah tambah sehat nih. Gitu ya. Alhamdulillah. Apa sekarang banyak kegiatannya? Jadi saya kalau pagi kebanyakan saya olahraga terus ke kebun biasanya. Jadi saya baru kerja itu baru ngantor itu jam 1, kadang jam 3 sore baru ke tempat kerja. Jadi dari pagi ke kebun dulu sambil goes, saya biasanya, kemudian siang pulang, habis duhur tidur dulu, habis tidur baru bangun, sholat asar baru kerja seperti itu. Itu rutinitas atau pas saat pandemi? Saat pandemi ini seperti itu ya. Jadi menyesuaikan diri. Menyesuaikan. Dan itu lebih-lebih ketika situasi di Jember ini 1 minggu terakhir ya. Itu panasnya luar biasa. Jadi kalau kita siang berangkat kerja, wah luar biasa mata sakit itu. Ya memang pandemi ini kayaknya harus ada yang berubah. Ya. Gaya itu, pola hidup itu kira-kira. Ya. Terlebih yang gini, zaman sekarang kan kerja sudah bisa dikontrol dengan handphone kan gitu, jadi nggak perlu kita datang ke kantor, ada CCTV, semua pekerjaan dikerjakan dengan handphone kan gitu. Ya, tapi agaknya mungkin Mas Agus ini kan teman-teman Bangker ini belum tentu semuanya mengetahui ini. Siap. Mas Agus ini A hingga Z-nya seperti apa. Siap. Tapi saya yakin banyak yang kenal, banyak yang tahu. Ya, insya Allah. Kan tidak ada salahnya misalnya Mas Agus sedikit ceritakan nih. Insya Allah mudah-mudahan nih teman-teman di komunitas trail se-Indonesia ya, dan teman-teman MTB se-Indonesia Raya bantu nih teman kita Bangker Podcast ya. Jangan lupa nanti di like, di follow, subscribe juga, di-share juga. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat siapapun yang menonton. Ya, jadi memang Mas Agus, Bangker Podcast ini kita dedikasikan semacam media silaturahmi di era digital dan virtual. Nah, semangatnya sih sederhana sebetulnya. Kita bangun semangat silaturahmi itu ya Pak, bagaimana menebar kemanfaatan seluas-luasnya. Nah, di sini apapun yang nanti tampil ditayangkan, mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang didapatkan yang positif. Nah, hari ini Mas Agus, alhamdulillah terima kasih hadir. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi dengan teman-teman yang nanti melihat tayangan ini. Nah, jadi kembali soal Mas Agus ini ya. Apa Mas Agus? Bisa diceritakan nih kegiatan Mas Agus, usaha dan sebagainya. Jadi ini berceritanya dari mana dulu nih? Boleh dari tengah, boleh dari akhir, dari ini ditarik ke belakang, atau dari awal hingga hari. Ya. Jadi saya ini dilahirkan di Kota Jember, walaupun produksinya dulu di Sumatera, karena keluarga saya dulu itu transmigrasi. Jadi ketika ibu saya usia kandungannya 9 bulan, 8 bulan dia baru ke Jember, jadi dilahirkan di Jember. Sumatera di mana tuh? Lampung. Di Bantar Lampung, di Tulang Bawang. Memang ya ke sana ya, daerah Ya. transmigrasi ya. Saya ini anak tukang beca, dan saya ini ibu saya juga pekerjaannya buruh serabutan, jadi betul-betul dari keluarga yang miskin saya. Tapi walaupun miskin tidak menutup kemungkinan saya punya cita-cita yang tinggi. Jadi istilahnya mentalnya itu bukan mental miskin sebenarnya. Dan itu terbukti sejak saya SD, bahkan saya kelas 2 itu ditinggal ayah saya meninggal.
saya tetap survive walaupun setiap hari yang saya makan tuh hanya nasi sama garam. Itu insya Allah sampai saya kelas 3, kelas 4 SD saya makan seperti itu. Kalau saya makan enak di saat SD itu berarti saya ini ada yang minta tolong saya. Tetangga kadang dia bikin kue, nganterin ke toko A, toko B seperti itu baru saya makan enak. Istilahnya kadang dikasih apa sama yang nyuruh, kadang dikasih uang buat jajan seperti itu. Tapi kalau dari orang tua nggak mungkin gitu, karena nggak ada bisa makan setiap hari itu sudah luar biasa. Nah, kemudian keluarga saya, alhamdulillah namanya orang nggak punya ya, jadi banyak banget kita itu punya hutang budi sama orang. Banyak orang kasih perhatian sama kita. Tapi alhamdulillah kakak-kakak saya juga orang-orang yang hebat, orang-orang yang bermental petarung ya. Jadi kakak saya itu semenjak saya kelas 4 SD ada yang mondok di Kediri waktu itu. Dan setelah mondok dia langsung kerja, merantau dia ke Jakarta, ke Palembang. Dan itulah salah satu yang membuat kehidupan saya mungkin bisa makan setiap hari. Bukan makan dengan nyaman, tidak, makan setiap hari. Dan kakak saya yang nomor 2 pun dia kerja ikut orang jadi connect. Jadi kalau orang melihat mungkin hanya sebatas ya, tapi sebenarnya Agus Evan itu betul-betul basicnya itu orang yang miskin ya, orang yang nggak punya seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan, dengan semangat, alhamdulillah bisa menjadi seorang pengusaha. Seperti itu Mas Bima. Oke, Mas Agus itu luar biasa ya cerita Mas Agus ini. Jadi betul-betul dari nol, bahkan dari minus kira-kira. Gitu. Artinya capaian hari ini betul-betul memang ikhtiar, kerja keras yang luar biasa. Nah, sejak kapan Mas Agus mulai pertama kali belajar usaha bisnis? Artinya betul-betul mencari uang ini. Mencari adalah uang. Jadi seperti ini, Mas Bima. Saya ini dulu ketika SMA ya, saya sudah belajar berwirausaha itu. Saya suka jual baju-baju punya teman. Jadi dia belanja, nggak tahu entah belanja di mana, saya hanya bantu menjual. Dan dapat untung yang lumayan. Sehingga mungkin keinginan untuk jualan tuh kenceng banget. Setelah itu saya lulus SMA, ikut tes kepolisian nggak dapat, akhirnya jadi kernetlin saya. Insya Allah linnya mudah-mudahan masih beroperasi tuh, lin D nomor 40. Wah, jurusan kampus ini. Kampus itu ya. Kalau makan kita dulu sebelahnya kantor P3 tuh ada warung. Oh iya. Karimata ya. Karimata. Setelah itu, alhamdulillah mungkin karena doa orang tua, jadi saya sampaikan pada apa namanya istimewa yang nonton apa namanya sahabat podcast. Iya, sahabat banker. Ya. Jadi saya sampaikan kepada sahabat banker, kalau kita ingin sukses, kita ingin dapat jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah restu orang tua, mintalah didoakan, karena mungkin ini juga berkah atau buah dari orang tua saya mendoakan saya. Jadi orang tua saya tuh sering ngajak saya pengajian. Dan alhamdulillah di pengajian itu ada orang Bandung yang buka grosir topi di Jember waktu itu. Tahun 1999. Insya Allah saya ketemu orang itu bulan Juli saya ketemu sama orang itu. Akhirnya dia kenalan, setelah kenalan saya disuruh ke stanya di Pasar Tanjung. Saya datangi dia, topinya bagus banget, bagus-bagus. Tapi sepi, nggak ada yang beli. Lah mungkin dia hanya bisa punya produk yang bagus, tapi marketingnya nggak ada, nggak bisa jual. Ya? Nggak bisa jual. Akhirnya saya coba minta kepercayaannya. Bang, boleh nggak saya bawa topinya 1 atau 3 biji, mau saya bawa ke kampung, saya jual ke teman-teman saya. Misalkan bayar kos-kosan anak satu, saya so bawa aja. Akhirnya saya bawa, alhamdulillah bawa 3 langsung habis itu. Harganya 7.000, kita bisa jual 11.000, paling murah 10.000.
Berarti bisa untung sekitar 9-10 ribu saya 3 topi itu. Padahal saya jadi kernetlin ya, dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang dikasih 3 ribu saya. Iya, iya. Jadi dari sana beda tuh pemikirannya, wah ternyata enak jualan ya, daripada saya jadi kernetlin seperti itu. Akhirnya saya minta kepercayaan lebih lagi. Bang, boleh nggak? Ini kan 3 laku, boleh nggak saya bawain 1 kodi? 1 kodi itu dalam perhitungan barang itu isi 20 biji, itu disebutnya 1 kodi. Saya bawa 1 kodi, saya tawarin tuh di kos-kosan. Nah, alhamdulillah responnya kok bagus banget gitu loh. Wah, ini kayaknya jalan menuju sukses saya ini. Karena itu pengalaman pertama jualan. Jualan ya. Dan pertama kali itu memang. Pertama kali itu jualan dan mendapatkan untung dan langsung dapatnya lumayan gitu. Jadi semangatnya luar biasa. Jadi saya punya cita-cita memang. Setelah saya lulus SMA itu saya kepingin gimana caranya ibu saya itu berhenti jual bakso. Gimana caranya ibu saya itu pensiun biar saya yang cari uang seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah saya diridhoi sama Allah untuk jadi seorang pengusaha. Akhirnya setelah saya jualan topi 1 kodi bisa habis, timbul dong pemikiran, gimana caranya saya bisa punya untung lebih lagi gitu. Akhirnya saya minta kepercayaan lagi. Saya punya pemikiran, wah ini kayaknya kalau dikursikan bagus. Timbul pemikiran-pemikiran untuk melipat gandakan keuntungan itu ada, walaupun tidak ada dulunya saya berusaha itu. Jadi mengalir seperti air, apa yang ada di natural ya kita jalankan. Ya mungkin berkah dari doa ibu saya seperti itu. Akhirnya saya minta pertanyaan lebih, saya bawa waktu itu 1 karung itu isi 30 kodi, jadi isi 600 topi. Saya bawa pulang, terus saya grosirkan. Grosirnya gimana? Kan rumah saya di Kaliwates, sekitar 100 meter dari perempatan Argopuro atau 200 meter dari perempatan Argopuro. Itu saya panggul topi 30 kodi 600 topi, saya panggul dari mulai situ rumah saya sampai ke perempatan Argopuro. Saya naik angkot tujuan Banyuwangi. Jadi saya ke Pakusari dulu, naik angkot Pakusari. Dari Pakusari saya pindah lagi mikrolet desa ya, angkot desa. Ya, angkot desa. Saya turun di Maya. Di Maya saya turun. Jadi bawa karung itu di atas turunin. Saya nyala selalu bawa karung. Padahal minimal sales tuh biasanya bawa motor. Saya enggak, jalan kaki saya bawa karung. Tapi alhamdulillah mungkin barangnya memang bagus, dan diterima sama toko-toko seperti itu. Jadi di turun di Maya dapat toko, saya tuh namanya Toko Abadi, sampai sekarang masih buka. Mungkin kalau tokonya masih hidup nonton ini pasti ingat. Saya Agus yang dulu badannya kurus, kalau nyiras topi bawa karung lah. Ini saya sekarang udah gendut ini. Terima kasih dulu menjadi pelanggan saya pertama itu waktu saya grosirin topi itu. Toko Abadi di Maya. Setelah selesai di Maya, saya naik angkot lagi, turun di Sempolan. Ada pelanggan saya namanya Toko Cipta Busana di Sempolan itu pelanggan saya juga itu. Nah, ternyata kemarin waktu saya ngetril, dia ingat sama saya. Agus ya? Iya betul. Oh bang, Toko Cipta Busana? Iya. Waduh gendut kamu sekarang katanya, udah sukses kayaknya katanya. Jadi banyak konsumen-konsumen saya bilang, bahkan pemilik Roxy itu namanya Kowiwi. Dia rumahnya di Situbondo, jadi sebelum ada Roxy, sebelum ada Niko, dia tuh tokonya di Situbondo. Dia menyampaikan ke saya, istrinya waktu itu menyampaikan, Gus sini, ya mak, gimana mak? Kamu nih sales paling keren di tempat saya. Kok bisa mak? Kan saya cuma bawa ginian. Oh enggak, beda kamu sama sales lainnya. Kalau sales lain tuh bawa mobil bagus, bawa mobil box, minimal dia naik motor katanya. Tapi kamu nggak naik beca katanya. Jadi dia bilang seperti itu. Tapi dia menilai bukan karena saya naik apa, tapi karena produknya bagus dan diterima masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau dari cerita itu jangan terus. Anggaplah itu fase awal menjadi pengusaha. Kira-kira menjadi pengusaha ternyata nggak harus perlu modal yang mungkin dikatakan orang. Betul. Jadi pengusaha yang besar yang nggak perlu. Dari fase pertama itu, Mas Agus apa yang bisa diformulasikan? Ya. Jadi kalau mau jadi pengusaha, yang pertama itu ada kemauan dulu.
tekad itu ya. Iya, kemauan untuk merubah apa yang sekarang kamu punya, apa yang sekarang kamu dapetin, apa yang kondisi kamu saat itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi memang kalau saya pribadi dulu itu the power of kepepet ya. Karena keadaan seperti itu, jadi saya masih SMA kelas 3 ya. Rumah saya itu masih separuh tembok, separuh gedek. Yang belakang tuh gedeknya bolong-bolong bambunya itu. Jadi mau gak mau saya harus berusaha dong gimana caranya orang tua saya bahagia, orang tua bisa tidur dengan nyaman seperti itu. Yeah. Akhirnya timbullah keinginan untuk berwirausaha. Jadi kalau mau jadi pengusaha, yang pertama itu harus punya kemauan yang kuat. Mau belajar, kan gitu. Kenapa kok mau belajar? Karena jualan barang itu tidak selalu langsung diterima sama si pembeli. Ada juga yang nolak itu. Bahkan saya pernah dulu ditolak di Banyuwangi itu. Saya nyales, saya turun dari bus dulu, saya nyales. Kata orangnya apa? Mana topinya? Kita dari Bandung. Topi apa nih? Dia lempar topi saya. Sampai seperti itu mental kita dicoba untuk menguatkan diri. Kebayang nggak kita buat topi, pakai karung berat begitu, kita kasih sampel di atas etalase, dibuang tuh sama tokonya. Dan alhamdulillah gara-gara dibuang ada perhatian dari penjual topi kaki lima. Jadi penjual topi kaki lima ngambil saya semua di situ. Dan alhamdulillah laris yang jual kaki lima. Akhirnya si toko tuh mau beli sama saya. Saya bilang nggak bisa. Di tempat saya, kalau orang belanja topi sama saya, itu maksimal hanya 2 orang satu pasar yang saya kasih. Selebihnya tidak bisa seperti itu. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi kalau mau jadi pengusaha, yang jelas yang pertama harus punya kemauan yang kuat, kan ya. Mau belajar, kan gitu. Tidak mudah menyerah. Kan gitu. Kemudian carilah orang-orang yang bisa, carilah orang-orang yang bisa mengantarmu atau bisa mengajarimu untuk bisa menjalankan usaha kamu. Kalau sekarang mudah, sekarang cari mentor tuh mudah banget sekarang ya. Mentor online ada, bahkan sekarang di Jember pengusaha-pengusaha yang sukses tuh banyak banget. Tinggal kita sejauh mana mau kenalan sama mereka, kan gitu. Kalau kita berani dan mau jujur sama si pengusaha tersebut, pasti pengusaha tuh mau, pasti akan ngajarin seperti itu. Karena saya menyampaikan kepada teman-teman pengusaha yang ada di Jember dan teman-teman saya juga, kamu mau usaha apapun ya, Indonesia ini terlalu luas untuk kita kerjain sendirian gitu. Kalau kamu berbagi dengan masyarakat Jember sehingga ada komunitas yang besar, maka kita bisa kerjain proyek nasional. Bahkan market nasional bisa kita kuasai. Nah itu mungkin mindset yang harus kita tanami kepada semua pengusaha di Jember. Jangan terlalu idealis. Aku gak mau disaingin, jangan seperti itu. Jadikan sahabat-sahabat kita tuh pengusaha semua dan jadikan mereka sebagai partner kita untuk membesarkan usaha kita. Seperti itu. Iya. Nah, kalau tadi Mas Agus sempat singgung nih soal mentor ya. Di awal Mas Agus kan nggak ada tuh mentor. Nggak ada. Dari keuntungan banner itu luar biasa tuh. Kalau sekarang mungkin pengusaha banner teriak-teriak sekarang. Jadi mohon maaf yang merasakan manisnya saya dulu.